Halo sobat jagoan yang suka baku hantam dan peperangan. Seperti biasa kali ini gue akan menceritakan alur film perang dan baku hantam lagi yang berjudul The Admiral Roaring Currents. Film ini diangkat dari kisah nyata yang lebih dikenal dengan nama Battle of Myeongyang. Karena perang tersebut terjadi di Selat Myeongyang, bersetting pada tahun 1597, tepatnya pada abad ke-16 di dinasti Joseon. Saat itu Korea harus menghadapi serangan kekaisaran Jepang yang sangat kuat, baik darat maupun lautan. Yuk, sebelum lanjut ke alur filmnya, simak dulu intronya. Film ini diawali dengan scene kakek-kakek yang sedang disiksa dengan ditempelkan besi panas di tubuhnya yang bernama Laksamana Yi Sun-shin, akibat diduga melakukan pengintaian pada perang pertama antara Jepang dan Korea. Dan akhirnya dia dilepaskan tanpa gelar militer. Setelah itu, tentara Jepang mulai menyerang kembali Korea dan mulai menguasai sedikit demi sedikit wilayah Korea, dan terjadilah perang Korea-Jepang yang kedua. Scene beralih 12 hari setelah pembebasannya, di mana Laksamana dinasihati oleh para bawahannya yang menyarankan untuk mundur dan bergabung ke Angkatan Darat. Karena mereka menilai Angkatan Laut yang bertahan tidak akan mampu melawan Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi Laksamana tetap yakin dan dapat memenangkan peperangan ini. Di lain sisi, pasukan Angkatan Laut Jepang sudah mempersiapkan armada tempurnya dan bersiap menyerang Korea. Laksamana mendapat pesan dari kerajaan untuk membubarkan Angkatan Laut dan bergabung ke Angkatan Darat kerajaan. Dan di sini terlihat Laksamana sedang sakit parah dan batuk yang mengeluarkan darah. Scene beralih di mana Angkatan Laut Jepang yang lama bertemu dengan Angkatan Laut Jepang yang baru, dikenal sadis dan mematikan, yang dipimpin oleh seorang mantan bajak laut yang bernama Kuroshima. Jepang mengirim mereka untuk menambah daya kendor Angkatan Laut Jepang, yang nantinya akan menjadi lawan dari Laksamana Yi Sun-shin. Scene beralih di mana seorang mata-mata dari Korea memberitahu bahwa pasukan Jepang dengan Angkatan Laut yang besar sedang mempersiapkan diri untuk menyerang. Dia juga menjelaskan bahwa tentara Jepang sangat kejam terhadap orang-orang yang tinggal di wilayah yang telah dia kuasai. Dan mata-mata tersebut dikirim kembali ke wilayah musuh untuk mengirim pesan ke Junsa, seorang mata-mata yang menjadi pemimpin di pasukan Jepang. Dan saat pergi, tiba-tiba istrinya yang tunawicara datang dan memberikan sebuah jimat keselamatan agar ia selamat dari misinya. Di lain sisi, seseorang yang ditugaskan untuk meminta bantuan ke pusat kepada jenderal agar menambah jumlah pasukan dan amunisi Angkatan Laut yang dipimpin oleh Laksamana. Akan tetapi, jenderal tersebut menolak dan menangkap orang tersebut. Scene beralih di mana pemimpin Angkatan Laut baru dan Angkatan Laut Jepang yang lama sedang berbincang-bincang. Tampak mereka berdua saling tidak menyukai satu sama lain dan sama-sama saling menjatuhkan. Mereka saling berpendapat untuk menyerang Laksamana dan Joseon. Di lain sisi, di mana Laksamana dan anaknya sedang berbincang-bincang, dan anaknya menyarankan agar ayahnya itu pensiun dari jabatan Laksamana, dilihat dari kondisi ayahnya yang sedang sakit parah. Akan tetapi, Laksamana yakin dan teguh untuk tetap berjuang. Keesokannya, sebuah perahu yang terdapat banyak kepala dari pasukan Korea yang dieksekusi. Hal ini menjadikan moral pasukan Korea yang masih hidup melemah. Pemimpin pasukan Angkatan Laut yang baru yaitu Kuroshima ternyata yang mengirim kepala-kepala tersebut. Pemimpin Angkatan Laut yang lama tidak setuju dengan hal itu dan marah kepadanya, dan terjadilah pertikaian karena mereka saling tidak menyukai satu sama lain. Scene beralih di mana seorang yang melarikan diri dari medan perang tertangkap pasukan Laksamana. Kemudian dengan cepat Laksamana mengeksekusinya. Semuanya kaget dengan tindakan Laksamana. Laksamana meyakinkan untuk tetap berperang dan tidak melarikan diri. Kemudian terlihat bawahannya yang tidak menyukai hal itu akan membuat sebuah rencana jahat kepadanya. Kemudian Laksamana datang di selat untuk melihat posisi bertahan di mana ada arus yang sering berganti arah yang akan mempersulit kapal musuh dan kapal Laksamana sendiri. Di mana dia harus memanfaatkan betul arus tersebut, dan hanya kapal kora-kora yang bisa melakukannya. Scene beralih di mana Laksamana yang sedang tertidur tiba-tiba diserang. Anaknya yang melihat hal itu langsung menghentikannya. Terlihat juga kapal kora-kora dibakar oleh seseorang untuk mengalihkan perhatian pasukan.
Hal ini membuat Laksamana sangat sedih. Ternyata yang merencanakan adalah bawahannya sendiri. Dan akhirnya dia dipanah dan mati. Jenderal Jepang yang mengetahui kapal kora-kora milik Laksamana terbakar sangat senang mendengarnya dan memutuskan untuk menyerang sebentar lagi. Di sisi lain, mata-mata yang dikirim Laksamana telah sampai di markas musuh. Di sana ia mencoba menolong seseorang yang dikejar tentara Jepang. Kemudian dia bersembunyi di antara para tawanan. Dan di situ dia melihat Chunsa yang sedang mengendarai kuda. Akhirnya, Chunsa memberikan sebuah pesan kepada Laksamana bahwa Jepang akan menyerang besok pagi dan membawa 300-an kapal perang. Scene beralih di mana para kapten sedang berdiskusi tentang rencana pertahanan yang dinilai tidak masuk akal dan hanya bunuh diri saja. Di mana mereka meminta kepada Laksamana untuk bergabung ke tentara darat Joseon. Laksamana kemudian mengumpulkan semua pasukannya di pinggir pantai, dan tiba-tiba ia memerintahkan untuk membakar semua rumah-rumah serta markas pasukan. Laksamana memotivasi moral pasukan yang sudah melemah dan memerintahkan untuk berjuang habis-habisan mempertahankan lautan Joseon. Kemudian para pasukan dan warga pergi dari tempat itu. Keesokannya warga diungsikan di Pulau Dara. Akan tetapi, para biksu menawarkan diri untuk ikut berjuang dan membantu pasukan Laksamana. Laksamana dan pasukannya beserta 12 kapal yang tersisa sudah bersiap untuk menyambut 300 kapal Jepang yang menyerang di Selat Myeongnyang. Tiba-tiba, terlihat sudah ada 300 kapal perang pasukan Jepang yang sudah berada di hadapan mereka. Di mana terlihat semua kapal pasukan Laksamana mundur dan hanya menyisakan kapal utama yang ditumpangi Laksamana maju ke garis depan. Laksamana memerintahkan untuk bertahan dan menurunkan jangkar. Kemudian pasukan Jepang mengutus batalion pertama terlebih dahulu untuk menyerang. Saat batalion tersebut mendekati kapal Laksamana, terjadi perubahan arus yang memutar, sehingga para kapal Jepang berkumpul dan bertabrakan. Hal ini memudahkan Laksamana menyerang habis-habisan mereka. Dan batalion pertama pun kacau dibuatnya. Angkatan Laut Jepang pun mengirim batalion kedua. Karena arus yang berubah-ubah membuat kapal Laksamana tidak dapat dengan tepat membidik sasaran, sehingga Laksamana memutuskan untuk memutus jangkar dan membuat kapalnya ke arah Pulau Dara dan hampir menabrak pulau tersebut. Akibatnya, kapal-kapal Jepang dapat mendekati kapal Laksamana dan pertempuran jarak dekat pun akhirnya terjadi. Para biksu membantu mempertahankan kapal Laksamana dan di sana terjadi baku hantam yang hebat, di mana kapal Laksamana dikepung oleh banyak kapal Jepang. Karena strategi dan kecerdikan Laksamana, yang tadinya pasukan Laksamana hampir kalah, akhirnya bisa membalikan keadaan dengan menembakkan meriam jarak dekat ke kapal musuh. Semuanya tidak menduga kapal Laksamana selamat. Akhirnya pasukan dan rakyat pun semangatnya menjadi membara dan akhirnya membantu Laksamana. Saat armada Kurushina datang, Laksamana memanggil para kapten untuk datang. Terlihat sebuah kapal yang bertumbuk jerami mendekati dengan kecepatan tinggi ke arah kapal Laksamana. Di dalam kapal tersebut, terlihat ada seorang mata-mata yang dikirim Laksamana tadi. Mata-mata tersebut memberitahu bahwa perahu itu terdapat banyak bahan peledak. Di sana ia mencoba membelokkan kapal dan dia melihat istrinya yang berada di Pulau Dara. Tiba-tiba dia ditusuk dari belakang dan orang yang menusuknya dipanahi dan mati. Mata-mata tersebut memberitahu kepada istrinya untuk memberitahu Laksamana untuk menjauh. Dan warga yang melihat istri mata-mata itu membantu dengan meneriaki. Dan akhirnya Laksamana mengetahui hal itu dan menembaki kapal itu sampai hancur bersama mata-mata tadi. Tiba-tiba, kapal dari Kurushima sudah dekat dan menabrak kapal Laksamana dan pertempuran jarak dekat pun terjadi. Kedua kubu saling serang dengan sengit. Para pendayung diajak untuk bertempur karena pasukan Laksamana yang di kapal itu kewalahan. Kapal-kapal yang tadi di awal mundur datang membantu Laksamana dan membuat keadaan membalik. Kurushima yang nekat menyerang sendirian akhirnya pun mati. Armada terakhir Jepang pun menyerang. Hal yang tidak terduga terjadi di mana kapal Laksamana terjebak di pusaran air. Saat semuanya pasrah dengan keadaan, tiba-tiba para warga membantu untuk mengeluarkan kapal Laksamana
dan akhirnya kapal Laksamana dapat diselamatkan. Arus berubah haluan dan ini menjadi keuntungan kapal-kapal Laksamana dan merugikan kapal-kapal Jepang. Lalu kapal Laksamana menabrakkan kapal-kapalnya ke kapal Jepang dan membuat kapal-kapal Jepang hancur berantakan. Akhirnya kapal Jepang yang tersisa dapat dipukul mundur. Laksamana dan pasukannya pulang dengan kemenangan dan kebahagiaan. Atas kekalahan itu, Jepang gagal menguasai Korea dan akhirnya film pun tamat. Kesimpulannya yang dapat diambil dari kisah ini, seperti film-film peperangan sebelumnya, film ini mengajarkan patriotisme dan cinta tanah air, di mana seorang Laksamana yang dapat membuat ketakutan pasukannya menjadi semangat dan pantang menyerah. Dan ada sebuah keajaiban di medan perang. Dengan hanya 12 kapal saja, dia bisa mengalahkan 300 kapal Jepang. Oke sobat jagoan, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton.